Hai Kak Ben-Ben. Kak Ben-Ben, hari ini mukanya senang sekali. Ada apa sih Kak? Oh iya dong Kak, hari ini aku bersuka cita karena saat ini kita mau memperingati Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Emangnya kalau Tuhan sudah bangkit, kenapa Kak? Oh iya dong Kak, karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, maka kita percaya bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup adalah Tuhan yang mengasihi kita Kak. Sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Betul sekali Kak. Tanda paku di kaki dan tangan Tuhan Yesus adalah salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Seperti sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Tanda paku di kaki dan tangan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah berikan, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kak Ben-Ben, Ya. adik-adik semua, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama merayakan Paskah pada hari ini. Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus akan memimpin setiap kami agar kami mampu membuka hati pikiran kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu, bersama-sama mengasihi-Mu. Kami serahkan Tuhan acara kami ini dari awal sampai akhirnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Amin. Kak Marno, Iya Kak? waktu kecil kalau Paskah Kak Marno ingetnya apa? Apa ya? Oh iya Kak, ingat Apa? telur Paskah Kak yang dihias-hias itu yang selalu nanti-nantikan dicari-cari Kak. Iya, itu betul. Seru banget ya dulu ya waktu Iya, kecil Kak, ya cari betul, telur Kak. Paskah. Nah, tapi maknanya itu lebih dari itu loh, Kak Marno. Oh itu ya Kak? Iya, nah nggak cuma sekedar menghias telur aja. Nah, sekarang nih kita mau sama-sama menghayati arti kebangkitan Kristus melalui drama dan firman Tuhan yang akan sebentar lagi kita lihat dan dengarkan. Wah, jadi penasaran nih Kak Ben-Ben. Oh iya, adik-adik, nanti tolong diperhatikan dramanya firman Tuhannya. Karena ada apa? Setelah itu Hah? akan ada kuis Kak. Wah, seru nih pasti ya. Betul Kak. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita melihat drama yang akan dimainkan, mari kita ajak adik-adik untuk menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, menyiapkan diri agar Roh Kudus memimpin kita. Iya. Kita
kita mau nyanyikan satu lagu ya Kak Marno? Iya Kak Benden. Roh Kudus yang manis. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya mengerti firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi ya adik, ya Kak, kita nyanyikan Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Wah, tidak terasa ya, baru saja aku merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Waktu Natal itu, kakak sekolah minggu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus hadir ke dunia ini sebagai juru selamat dunia. Ah, Tuhanku sungguh hebat. Dan sekarang, aku akan merayakan Paskah. Paskah berarti kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, artinya Tuhan Yesus menang. Yeay, hore, Tuhan Yesus berkuasa. Tapi aku jadi penasaran, gimana sih cerita tentang Tuhan Yesus bangkit? Aku mau buka Alkitabnya Lukas 24. Nah, ini dia nih. Maria, sudah 2 hari kita tinggal di dalam rumah, menangis dan meratapi guru yang kita kasihi. Tuhan Yesus sekarang sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita. Dia sudah mati di kayu salib. Mereka telah berbuat jahat terhadap guru. Hatiku amat sedih jika aku mengingat peristiwa itu. Kenapa Tuhan harus mati dengan cara seperti itu? Ini tidak adil. Apa salah Tuhan? Mereka semua jahat. Kita memang tidak mengerti dengan semua yang terjadi. Bahkan ketika Yesus disalib, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk dengan tombak, kepalanya dipakaikan mahkota duri. Kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah Bapa tahu Yesus menyelesaikan tugasnya yang mulia. Kita
harus tetap kuat, sabar, dan teguh menyelesaikan pekerjaan kasih Tuhan. Benar, kita harus berani dan tidak usah takut. Besok kita pergi ke kubur Yesus. Aku setuju. Kita bawa rempah-rempah untuk tubuh Yesus. Tapi bukankah di kubur itu dijaga oleh prajurit-prajurit? Bagaimana cara kita ke sana? Kita tetap pergi ke sana. Kita perginya pagi-pagi buta. Jadi sekarang kita istirahat supaya besok kita bisa bangun pagi-pagi. Sudah siapkan semua? Apakah sudah bisa berangkat sekarang? Iya, sudah yuk. Ayo. Lihat, penutup kubur itu telah terbuka. Batu kubur itu sudah terbuka. Siapa yang membukanya? Mari kita masuk untuk melihatnya. Iya. Di mana Tuhan Yesus? Mengapa dia tidak ada? Siapa yang mencurinya? Mengapa engkau mencari Yesus yang hidup? Yesus tidak ada di sini. Yesus sudah bangkit. Ingatlah apa yang pernah Tuhan katakan kepadamu. Iya, aku ingat apa yang dikatakan Tuhan. Bahwa Tuhan disalibkan untuk menebus dosa umat manusia agar memperoleh hidup yang kekal. Iya, aku juga ingat. Tuhan akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati. Yesus akan diolok-olok, dihina, dicambuk, diludahi, disalib. Lalu dia akan bangkit. Tuhan Yesus hidup supaya kita percaya bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Mari kita beritahukan berita sukacita ini kepada saudara-saudara kita dan semua orang. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan sungguh hidup. Aku berterima kasih karena Engkau rela mati agar aku beroleh keselamatan. Aku menjadi anak yang berguna, bersaksi dengan berani tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Hai Sherlyn, Halo Kak, kamu lagi ngapain? aku lagi baca Alkitab Kak. Aku penasaran sama cerita kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini hari Paskah kan Kak? Betul banget. Aku boleh lihat nggak kamu lagi baca apa? Ini Kak, Oh, Lukas 24. Kamu bacanya sampai mana? sampai sini. Sampai ayat 12 ya? Iya. Wah, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Adik-adik yang di rumah juga pasti penasaran ya ceritanya tentang apa? Sherlyn dan adik-adik, apakah tahu tema Paskah tahun ini apa?
berani hidup karena Yesus hidup, Kak. Betul banget, tema Paskah kita tahun ini adik-adik, berani hidup karena Yesus sudah hidup untuk kita. Menurut Sherlyn nih dan adik-adik di rumah, apa sih artinya Paskah? Apakah artinya mencari telur Paskah? Apa coba arti Paskah? Sherlyn dulu deh yang ada bareng kakak. Merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Kak. Bener banget, kakak juga yakin adik-adik di rumah juga menjawab hal yang sama. Paskah artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus, bener. Nah, adik-adik dan Sherlyn, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan, para murid dan pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu mereka sangat ketakutan, mereka menjadi takut, dan mereka juga sangat sedih. Nah, mereka sedih karena mereka merasa kehilangan. Kehilangan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, guru mereka. Mereka merasa kehilangan orang yang menjadi panutan mereka. Namun, meskipun mereka sedang dilanda kesedihan, namun mereka tetap mengasihi Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sudah tidak berada bersama dengan mereka lagi. Iya, lalu bagaimana dengan para murid perempuan itu, Kak? Nah, para murid perempuan yang ada dalam cerita Lukas pasal 24 ayat 1-12. Pada waktu itu, adik-adik, ada 3 murid perempuan. Coba, ada yang tahu siapa sih nama 3 murid itu? Coba ada yang tahu adik-adik atau Sherlyn tahu? Tahu, Kak? Ada siapa aja? Maria Magdala, Maria dari Yakobus, dan Yohana. Betul. Maria Magdala, Maria ibu Yakobus, dan juga Yohana. Ketiga perempuan ini dalam cerita tadi menjelaskan bahwa mereka membeli rempah-rempah. Lalu mereka pergi ke kubur Yesus. Tujuannya adalah untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, ini merupakan tanda bahwa mereka tetap mengasihi Tuhan Yesus sekalipun Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Mereka pergi dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang bingung, dalam perasaan yang rasanya nggak karuan, adik-adik. Coba deh kalau adik-adik lagi sendirian, nggak ada papa dan mama, kesepian nggak? Iya, Kesepian, sedih nggak? Iya. Sedih, itu juga yang mereka rasakan, adik-adik. Mereka pergi dalam suasana hati yang sangat sedih. Mereka kesepian rasanya karena tidak ada Tuhan Yesus lagi. Tapi mereka juga berpikir, siapa ya nanti yang membuka pintu kubur Yesus yang begitu besar dan berat? Kuburannya tidak sama seperti kuburan yang pernah kita lihat di daerah kita, ya, Kak? Nah, tentu kuburannya berbeda, adik-adik. Kubur Yesus tidak sama dengan kuburan yang ada di sekitar kita atau dengan kuburan yang ada di Indonesia ini. Kubur Yesus itu bentuknya seperti gua batu. Jadi penutupnya itu lumayan berat. Makanya mereka bertanya, nanti sampai di sana ada prajurit dan bagaimana juga kita mau membuka kuburnya. Namun ternyata ketika mereka sampai di kubur, mereka melihat bahwa kuburnya telah terbuka, adik-adik. Lalu para perempuan ini mereka segera masuk ke dalam. Dan mereka melihat, wah, Tuhan Yesus tidak ada. Siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Sampai mereka bertemu dengan malaikat. Mereka bertemu dengan malaikat dan malaikat menyampaikan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian Maria ibu Yakobus, Maria Magdala dan Yohana, mereka diutus, adik-adik, untuk menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Kemudian kakak mau tanya lagi nih untuk Sherlyn dan adik-adik, apa sih yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Kayaknya mereka pergi dan mengatakan kepada murid-murid yang lain, Kak.
Ya, perempuan itu adik-adik segera pergi dari kubur dalam keadaan yang masih takut, perasaan yang bingung, sehingga mereka tidak mengatakan apa-apa kepada orang-orang yang mereka temui di jalan. Namun, para perempuan itu menyampaikan berita itu kepada Petrus dan teman-temannya. Nah, setelah itu, Sherlyn dan adik-adik, para murid menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dan memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, dan juga mengatakan bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus itu ada. Mereka mengabarkannya ke seluruh penjuru dunia dengan berani, dan mereka tidak takut-takut lagi. Berarti mereka menjadi berani dan tidak takut lagi karena Yesus ya Kak? Betul sekali. Mereka menjadi berani, tidak takut lagi karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk mereka. Nah, setelah kejadian itu, maka mereka jadi punya keberanian. Mereka nggak takut lagi untuk menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus sampai ke ujung dunia. Karena Tuhan Yesus sendirilah yang memberi kekuatan kepada setiap murid untuk berani menyampaikan kabar baik itu kepada semua orang. Nah, kalau adik-adik di rumah atau Sherlyn deh yang ada di sini, pernah merasa takut karena apa? Kalau aku sih karena nonton film horor Kak. Karena nonton film horor. Kalau Sherlyn merasa takut, apa sih yang Sherlyn lakukan? Cuman berdoa Kak. Cuman berdoa. Adik-adik, tentu ya kita semua pernah merasa takut ataupun merasa sedih. Kakak juga pernah merasa takut ataupun merasa sedih. Mungkin karena ditinggal orang tua kita di rumah sendirian, atau mungkin ketika rumah kita gelap, mati lampu, kita sendirian, kita juga menjadi takut dan kita juga menjadi sedih. Namun adik-adik, sama seperti yang dirasakan oleh ketiga perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus juga memberi keberanian dan kekuatan kepada setiap kita. Para perempuan itu adik-adik juga merasakan kesedihan dan takut ketika mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mereka dapat kembali memperoleh kekuatan dan keberanian untuk mengabarkan berita kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka tahu dan mereka yakin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan sukacita kepada mereka adik-adik. Nah, oleh karena itu, Sherlyn dan adik-adik yang ada di rumah, yuk kita mau contoh para perempuan di dalam bacaan kita pada hari ini. Ketiga perempuan itu yang dapat menemukan kembali keberanian mereka. Kita nggak usah lagi merasa takut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita semua. Tuhan Yesus yang hidup memberikan kekuatan, keberanian kepada setiap kita. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik berarti artinya juga adalah dosa kita sudah ditebus. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa Tuhan Yesus selalu bersama Kak Dian, Sherlyn, dan adik-adik yang ada di rumah. Karena itu, kita tidak mau bersedih lagi adik-adik, kita juga tidak mau takut lagi. Kita harus berani jadi saksi Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita, hal-hal baik yang setiap hari mau kita lakukan. Kalaupun adik-adik diminta untuk memimpin doa, atau adik-adik diminta untuk rekaman ayat hafalan, kita juga lagi malu-malu ya, tapi kita mau berani, karena Tuhan Yesus yang hidup memberikan kepada kita juga keberanian. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua dan memberi keberanian kepada kita. Yuk, kita mau nyatakan syukur kita lewat nyanyian Yesus bangkit dan menang. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Salib dia mati, dikubur
ya Kak Marno. Iya Kak. Kebangkitan Yesus harus membuat saya, Kak Marno, dan juga adik-adik semua menjadi lebih berani. Karena Tuhan Yesus sudah menang melalui kebangkitannya. Nah Kak Ben, Ya, kita akan ajak adik-adik. ya. Semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita akan bersama-sama Ya. mengatakan, Aku berani karena Yesus hidup. Sekali lagi Kak. Kita ulangi lagi ya, Adik-adik, Kak. semangat ya. 1, 2, 3. Aku berani karena Yesusku hidup. Sekali lagi Kak. Boleh. 1, 2, 3. Aku berani karena Yesusku hidup. Semangat semua ya, Kak. Iya, Kak. Aduh. Karena Yesus hidup, jadi kita menjadi Lebih berani. Kak Marno, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan adik-adik bisa dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja saat adik-adik sudah bisa ke gereja. Atau bisa juga transfer ke rekening gereja berikut ini. Kak Ben, Ya, Paskah kali ini kita akan bagi-bagi hadiah loh Kak. wah, jadi makin semangat nih Kak, ini pasti seru nih ya. Iya, selain hadiah buat adik-adik sekolah minggu yang pada Prapaskah kemarin mengikuti aktivitas, Ya. kita akan bagi 3 hadiah untuk adik-adik yang bisa menjawab dengan cepat dan benar. Cepat. Caranya bagaimana Kak? Caranya adik-adik boleh komen di kolom komentar YouTube yang formatnya adalah nama, Oh iya, nama Kak. kelas, dan Kak. pasti jawaban dari pertanyaan tersebut ya Kak. Oke Kak, jadi adik-adik, nama, kelas, dan jawaban dari pertanyaan Tersebut. yang akan dibaca oleh kita. Iya. Ayo adik-adik, semangat semua untuk menjawab pertanyaannya ya. Betul Kak, nanti dari panitia yang akan umumin siapa aja pemenangnya ya. Iya Kak. Pertanyaan pertama. Hari Paskah adalah hari tentang Yang kedua nih Kak, Iya Kak. dengerin baik-baik. Tema Paskah hari ini adalah Yang ketiga Kak. ya, Ayat Alkitab yang dibaca ASM dalam cerita adalah pertanyaan yang keempat. Apa yang dibawa oleh para perempuan saat hendak melihat kubur Yesus? pertanyaan kelima. Siapakah yang ditemui oleh para perempuan di depan kubur Yesus? Pertanyaan keenam. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ke Sudah jawab semua pertanyaannya kan adik-adik? pemenang akan diumumkan di ibadah sekolah minggu depan ya adik-adik. Oke Kak. Kak Ben-Ben, Ya.
tadi kan kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dengan adik-adik kelas kecil dan kakak-kakak sekolah minggu. Nah, saat ini Kak Marno, kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi bersama adik-adik dari kelas besar. Kita mau sama-sama mengatakan betapa besar kasih Allah pada kita melalui pujian ini. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. 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 Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kak Marno, tidak Iya. terasa kita sudah ada di penghujung ibadah Paskah. Nah, seperti firman yang tadi sudah kita dengarkan ya Kak, hendaknya adik-adik menjadi aku yang lebih berani karena Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Mari adik-adik sama-sama kita nyanyikan Hidupku bukannya aku lagi. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi dengan penuh semangat. Ada Kak? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Selamat Paskah adik-adik sekolah minggu. Kita telah mengikuti rangkaian ibadah Paskah sekolah minggu pada saat ini. Mari kita menutupnya di dalam doa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Paskah yang boleh kami ikuti pada saat ini. Meskipun saat ini kami mengikutinya secara online,
tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan kami untuk kami dapat mengerjakan kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang taat. Sebagai anak-Mu Tuhan, kami berani untuk menghadapi hari-hari kami, hidup yang Tuhan percayakan karena Tuhan Yesus hidup. Kebangkitan Tuhan memberi kami kekuatan untuk kami mengerjakan setiap hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mau mengarahkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan kuasa kebangkitannya untuk kehidupan kami. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dan kapanpun waktunya. Untuk itu Tuhan, kami juga percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu beserta dengan kami. Kasih Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin, memberkati, dan menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kak, Ya. akhirnya kita harus berpisah dengan adik-adik semua ya Kak. Iya, betul Kak. Ibadah Paskah ini sudah berakhir sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berani. Sebab Aku berani karena Yesusku hidup. Sekali lagi Kak. Ya, Aku berani karena Yesusku hidup. Selamat Selamat Paskah Paskah adik-adik. Sampai ketemu.